Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas gerak benda dan makhluk hidup, dan kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.2 menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pengertian gerak, perhatikan di sini ada burung, kemudian tumbuhan, kereta api, kir, dan satelit. Di sini kita bisa mengatakan bahwa benda yang ada di gambar ini adalah benda bergerak. Nah, apa sih sebenarnya pengertian gerak itu? Kok kita bisa menyimpulkan suatu benda bergerak? Gerak benda bisa dikatakan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik acuan pada selang waktu yang tertentu. Misalnya ada orang menggunakan forklift, dia bergerak dari A menuju B dengan menempuh jarak 100 meter dan waktu 20 detik. Bisa dikatakan orang di dalam forklift ini sudah melakukan gerakan. Benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah, sehingga benda sering disebut bergerak secara relatif atau gerak benda bersifat relatif. Artinya tergantung pada pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Seperti contoh, misalnya Andi berdiri di pinggir jalan. Dia melihat temannya, Budi dan Wawan berada di dalam sebuah mobil. Andi bisa mengatakan bahwa Budi dan Wawan bergerak bersama mobil yang ditungganginya. Sedangkan Budi akan mengatakan Wawan yang sedang duduk di sampingnya, yaitu di dalam mobil, itu diam atau tidak bergerak. Sedangkan Andi bergerak menjauhi dari dirinya, itu Budi. Jadi dari sudut pandang Andi dan Budi sudah jelas yang namanya gerak relatif, mana yang bergerak, mana benda yang tidak bergerak. Macam-macam gerak. Gerak menurut keadaan benda, ada gerak sebenarnya, yaitu adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Kemudian ada gerak semu, adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Contoh, misalnya pada saat kita menaiki kendaraan, benda-benda di tepi jalan seperti bergerak, berlari, meninggalkan kita. Misalnya orang mengendarai beca dan ada penumpangnya. Penumpang beca itu akan melihat rambu di jalan itu seolah-olah bergerak. Padahal yang sebenarnya yang bergerak adalah kendaraan di mana orang tersebut berada di dalamnya. Ini yang disebut dengan gerak semu. Gerak menurut lintasannya ada gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus dibedakan menjadi GLB, gerak lurus beraturan. Contohnya gerak mobil di jalan tol dengan kecepatan konstan. Ada juga GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Dibedakan menjadi dua, ada GLBB dipercepat. Contohnya gerak jatuhnya kelapa dari pohon. Ada GLBB diperlambat. Contohnya gerak mobil yang direm serta gerak benda yang dilempar ke atas. Selanjutnya ada gerak parabola, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Contohnya gerak peluru yang ditembakkan ke atas, gerak bola yang ditendang ke atas, dan gerak bola golf yang melambung. Yang ketiga ada gerak melingkar, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Ada gerak jarum jam, gerak kincir angin, dan lain sebagainya. Unsur-unsur dalam gerak, apa saja sih yang akan kita pelajari dalam gerak? Kita pelajari yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan suatu benda tanpa memperhatikan arah gerak benda tersebut. Jarak termasuk besaran skalar, hingga tidak memiliki arah dan selalu positif. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda yang diperoleh dari selisih posisi akhir dan titik awal benda atau titik acuan. Benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasannya. Dia hanya memperhatikan posisi awal benda dan posisi akhir
benda. Perpindahan termasuk besaran vektor, sehingga perpindahan memiliki arah dan dapat bernilai positif dan negatif. Untuk membedakan antara jarak dan perpindahan, mari kita perhatikan contoh berikut. Seorang anak berjalan dengan lintasan sebagai berikut. Hitunglah jarak dan perpindahan anak tersebut. Anak di posisi A, kemudian dia berjalan ke arah utara menuju B sejauh 7 meter. Kemudian berjalan kembali ke arah timur menuju posisi C dengan jarak 14 meter. Dari posisi C, anak berjalan lagi ke posisi D ke arah selatan sejauh 4 meter. Dari posisi D, kemudian anak tersebut juga berjalan kembali ke posisi E dengan jarak 10 meter. A dan E merupakan jarak dan perpindahan dari orang tersebut atau anak tersebut. Nah, kalau kita menghitung berapakah jarak bendanya atau jarak yang ditempuh oleh anak tersebut, maka kita lihat jarak A dan E kita hitung sesuai dengan panjang lintasannya. 7 meter ditambah 14 meter ditambah 4 meter ditambah 10 meter. Jadi jarak yang ditempuh anak adalah 35 meter. Kalau misalnya perpindahan, kita lihat perpindahan melihat posisi awal dan akhir saja. Dia tidak memperhitungkan bagaimana prosesnya atau bagaimana lintasannya, tapi dia melihat posisi awal dan posisi akhir saja. Maka berapakah perpindahannya? Kita lihat di sini dari A dan E ini kita membentuk siku-siku. Di sini kita peroleh 4 cm. Di sini 14 kurangi 10, kemudian di sini 3 cm, dari 7 dikurangi 4. Maka perpindahannya adalah akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita ingat teorema Pitagoras. Sama dengan akar 9 ditambah 16, yaitu akar 25, hasilnya adalah 5 meter. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. V sama dengan jarak dibagi waktu, sama dengan S per T. V kelajuan satuannya meter per sekon, jarak satuannya meter, dan T waktu satuannya sekon. Kecepatan adalah besarnya perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam satu satuan waktu. V sama dengan perpindahan dibagi waktu, sama dengan delta S dibagi T. V adalah kecepatan dalam meter per sekon, delta S merupakan perpindahan, T waktu dalam sekon. Contoh soal. Seorang pengendara motor bergerak di lintasan ABC. Selang waktu yang ditempuh pengendara dari A ke C adalah 30 menit, seperti pada gambar berikut. Tentukan besarnya kelajuan dan kecepatan pengendara motor. Perhatikan gambarnya, kita bisa mengetahui AB 9 km, BC 12 km. Waktunya TAC, waktu dari A ke C 30 menit atau 0,5 jam. Yang ditanyakan adalah kelajuan dan kecepatan. Jawab. Untuk menghitung kelajuan, kita cari dulu jaraknya. Jarak SAC adalah AB plus BC. Ingat, jarak adalah panjang lintasan. Maka 9 ditambah 12 km sama dengan 21 km. Sehingga diperoleh kelajuannya, jarak dibagi waktu. Sama dengan SAC dibagi TAC. Sama dengan 21 dibagi 0,5, yaitu 42 km per jam. Sedangkan kecepatan, kita cari dulu perpindahannya. Untuk menghitung kecepatan, kita cari perpindahannya. Delta S berbeda dengan jarak. Untuk perpindahan, kita hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Sehingga kita lihat di sini ada bentuk segitiga, maka kita gunakan lagi teorema Pitagoras.
Delta S sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Akar 81 ditambah 144 sama dengan akar 225 sama dengan 15 km. Sehingga diperoleh besarnya kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu sama dengan delta S dibagi TAC sama dengan 15 dibagi 0,5 sama dengan 30 km per jam. Dari peristiwa A ke C, pengendara motor bisa dikatakan kelajuannya adalah 42 km per jam, sedangkan kecepatan pengendara bermotor adalah 30 km per jam. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata menyatakan jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu total yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan yang ditempuh terhadap waktu. Kelajuan rata-rata sama dengan sigma S dibagi sigma T sama dengan S1 plus S2 plus S3 plus dan seterusnya dibagi T1 plus T2 plus T3 plus dan seterusnya. S-nya adalah jarak, T-nya adalah waktu. Sedangkan pada kecepatan rata-rata, V rata-rata sama dengan delta S per delta T. Contoh soal. Sebuah sepeda motor bergerak ke arah timur sejauh 500 meter selama 7 sekon. Kemudian berbalik arah sejauh 200 meter selama 3 sekon. Berapakah kelajuan dan kecepatan rata-rata sepeda motor? Penyelesaiannya diketahui. SAB-nya 500 meter, TAB 7 sekon, SBC 200 meter, TBC 3 sekon. Ditanyakan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Jawab. Perhatikan dulu posisi bendanya atau lintasannya dari A ke B sejauh 500 meter menuju B ke C. Di sini dari A ke B, kemudian dari B ke C ternyata berlawanan arah. Maka jaraknya 500 meter ditambah 200 meter sama dengan 700 meter. Perpindahannya A ke B 500, B ke C min 200 karena berlawanan arah. Maka perpindahannya adalah 300 meter. Waktu tempuhnya 7 ditambah 3 sama dengan 10 sekon. Maka kelajuan rata-rata sigma S dibagi sigma T. 700 meter dibagi 10 sama dengan 70 meter per sekon. Sedangkan kecepatan rata-ratanya delta S-nya adalah 300 meter dan delta T-nya adalah 10 sekon. Maka 300 dibagi 10 sama dengan 30 meter per sekon. Percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan dapat bernilai positif dan dapat bernilai negatif. Percepatan bernilai negatif disebut dengan perlambatan. Rumusnya A sama dengan delta V per delta T sama dengan VT min V0 dibagi TT min T0. Keterangan, delta V adalah perubahan kecepatan, V0 adalah kecepatan awal, VT kecepatan akhir, A adalah percepatan, delta T adalah perubahan waktu, T-nya adalah waktu. Contoh soal. Kecepatan sebuah mobil berubah dari 36 km per jam menjadi 54 km per jam dalam waktu 10 sekon. Hitunglah percepatan mobil tersebut. Diketahui kecepatan awal 36 km per jam. Kita ubah 36.000 meter, 36 km kita ubah menjadi 36.000 meter. 1 jam diubah menjadi 3.600 sekon, maka diperoleh 36.000 dibagi 3.600 sama dengan 10 meter per sekon. Kecepatan akhir sama seperti kecepatan awal, kita ubah dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. 54.000 dibagi 3.600 hasilnya adalah 15 meter per sekon. Selang waktunya T sama dengan 10 sekon. Yang ditanyakan adalah percepatan. Percepatan sama dengan A sama dengan V1 min VT min V0 dibagi T. 15 dikurangi 10 dibagi 10. 5 dibagi 10. 0,5 meter per sekon kuadrat ini ya.
Gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, gerak bendanya membentuk lintasan berupa garis lurus. Kecepatannya selalu tetap dan percepatannya sama dengan 0. Grafik jarak terhadap waktu pada GLB bisa kita lihat semakin lama jarak yang ditempuh semakin besar dari waktu ke waktu. Sedangkan pada grafik kecepatan terhadap waktu, grafiknya menunjukkan garis lurus di mana kecepatannya selalu tetap. Sedangkan pada grafik percepatan terhadap waktu menunjukkan angka 0. Artinya pada GLB tidak ada perubahan kecepatan sehingga menyebabkan percepatannya sama dengan 0. Persamaan GLB. Perhatikan di sini ada mobil yang bergerak menempuh jarak S dengan kecepatan V dalam waktu T, maka besarnya kecepatan sama dengan V sama dengan S per T. Atau V sama dengan S dikurangi S0 dibagi T. Sedangkan untuk jarak, kita bisa melihat hubungan antara grafik V terhadap T. Ternyata luas dari grafik tersebut sama dengan jarak tempuh atau jarak yang ditempuh oleh benda. Sehingga kita peroleh rumus S sama dengan V kali T, S sama dengan S0 plus V kali T. Serangannya V kecepatan dalam meter per sekon, S kedudukan benda pada jarak tertentu dalam meter, S0 kedudukan awal benda dalam meter, dan T adalah waktu dalam sekon. Contoh soal yang pertama, Ahmad mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Jarak yang ditempuh Ahmad selama 1 menit adalah, pembahasannya diketahui kecepatannya 45 km per jam sama dengan 45.000 dibagi 3.600. 95 km diubah menjadi 45.000 meter. 1 jam diubah menjadi 3.600 sekon, menjadi V sama dengan 12,5 meter per sekon. T-nya 1 menit sama dengan 60 sekon. Yang ditanyakan S atau jarak yang ditempuh. S sama dengan V kali T sama dengan 12,5 kali 60 sama dengan 750 meter. Yang kedua, Rudi berlari selama 10 menit dan menempuh jarak 1,2 km. Kecepatan Rudi berlari adalah, pembahasannya diketahui T-nya adalah 10 menit. Kita ubah ke detik, berarti 600 sekon atau 600 detik. S-nya 1,2 km berubah menjadi 1200 meter. Ditanyakan V atau kecepatannya. V sama dengan S per T sama dengan 1200 dibagi 600 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi kecepatan Rudi berlari adalah 2 meter per sekon. Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ciri-cirinya, lintasannya berubah garis lurus, perubahan kecepatannya teratur, percepatannya tetap atau konstan. Percepatan dibedakan menjadi 2 macam, ada percepatan yang bernilai positif atau A lebih besar dari 0. Jika A-nya lebih kecil dari 0 atau A negatif disebut dengan perlambatan. Besar percepatan, besar perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu atau delta T per delta T sama dengan Vt min T0 dibagi Tt min T0 sama dengan Vt min T0 dibagi T. Grafik GLBB ketentuannya adalah A-nya konstan atau percepatannya konstan. Kita lihat grafik A terhadap T, ternyata waktu dan percepatan menunjukkan grafik berupa hubungan garis lurus. Jadi percepatan selalu sama dari waktu ke waktu. Grafik P terhadap T.
terjadi perubahan kecepatan sehingga setiap dari waktu ke waktu perubahan kecepatannya selalu berubah. Grafik S terhadap T, S selalu bertambah setiap ada pertambahan waktu. Oke, jarak yang ditempuh benda S bisa dilihat dari grafik P terhadap T. Di situ akan ditemukan luas grafik PT sama dengan luas trapesium, di mana jumlah garis sejajar kali setengah kali tinggi, maka diperoleh S sama dengan V0 plus PT kali setengah T. Persamaan GLB bisa disimpulkan yang pertama, VT sama dengan V0 plus A kali T, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S, di mana V adalah kecepatan akhir benda dalam meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal benda dalam meter per sekon, A percepatan benda dalam meter per sekon kuadrat, F-nya perpindahan benda dalam M, dan T-nya adalah waktu. Contoh soal. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 8 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal benda 6 meter per sekon, tentukan kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter. Pembahasannya. Diketahui A-nya 8 meter per sekon kuadrat, V-nya 6 meter per sekon, S-nya 4 meter. Ditanyakan PT. Maka kita gunakan rumus VT kuadrat sama dengan V kuadrat plus 2 kali A kali S. VT kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 2 kali 8 kali 4. Sama dengan 36 ditambah 64. VT kuadrat sama dengan 100. Maka diperoleh PT-nya 10 meter per sekon. Demikian pelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.